Trauma kecil gue tuh banyak banget. Gue pengen menciptakan keluarga gue sekarang tidak sama dengan dari mana keluarga gue berasal ini. Gue pengen bokap gue happy dan gue ngerasa kayak gue lagi gak sanggup ke arah situ gitu loh. Bini gue sering lihat kan kalau gue ngomong sama bokap gue kok kaku gitu. Gue gak pengen anak gue jadi aparat, nanti dia jadi tentara atau jadi polisi. Please jangan gitu loh. Please jangan. Jangan sampai ngerasain apa yang gue rasain. Gue susah minta maaf kalau gue benar-benar gak ngerasa salah. Kayaknya maaf gak perlu deh kalau selama ini udah baik-baik aja. Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright guys, ini adalah part terakhir obrolan gue bersama Ringo, tetangga kita. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa ada sebuah obrolan kita yang menarik, mungkin kalian bisa screen record dan bagian mana yang menarik dan mungkin kalian bisa upload ke sosial media kalian. Ini relate banget sama gue dan jangan lupa untuk tag kita juga di @DanielManantaNetwork. Siapa tahu bisa kita repost juga. Biar banyak orang di luar sana yang bisa ngerasain hal yang sama dengan yang kalian rasakan. Dan kita juga bisa menyebarkan pesan kebaikan ke lebih banyak orang-orang terdekat kita juga. Dan kepada tetangga kita pastinya. Alright, let's get back to Ringo. Kalau misalnya tadi kan kita udah ngomongin cukup banyak soal nyokap lu. Tapi bagaimana ceritanya ketika lu bisa mempunyai hubungan kembali yang baik terhadap bokap gitu. Karena ya in a way lu juga jadi seorang ayah gitu. Dan gue gak mau bilang lu seorang anak fatherless gitu ya. Karena well you know. Tapi at the same time definisi fatherless adalah ketika ayah masih hidup tapi tidak hadir di dalam hidup lu. Itu juga termasuk definisi fatherless. Which kalau misalnya dari cerita lu itu bokap lu juga lebih. Karena dengan apa yang harus dia lakukan, tidak sengaja menjadi seperti itu gitu ya. Mau gak mau dia harus mengemban tanggung jawabnya dan anak istrinya pun juga dia gak bisa hadir di dalam hidupnya mereka. Nah jadi gue penasaran bagaimana cara lu menjadi seorang ayah. Apakah lu baca buku tentang parenting, apakah lu dengerin podcast soal menjadi ayah yang baik. Dengan lu tumbuh tanpa figur ayah ketika lu masih kecil gitu. Itu ada 2 pertanyaan by the way. I'm so sorry. Gak apa. Kalau ngomongin soal ayah tuh, gue tuh cuman tahu adalah ya gue juga pengen jadi ayah yang gue pengen menciptakan keluarga gue sekarang tidak sama dengan dari mana keluarga gue berasal ini. Right. Gitu loh. Tentunya pengen lebih baik. Tentunya gue gak pengen, gue kayak punya trauma kecil gue banyak banget. Trauma kecil gue tuh banyak banget. Anak gue tuh jangan sampai ngerasain apa yang gue rasain. Gitu loh. In the way bro. Gue sekarang ngerti kenapa acting lu bagus banget. Kenapa tuh? Karena trauma lu kebanyakan. Iya gue trauma gue gak tahu ya itu bener. Dan kadang-kadang gue kalau bercanda tuh sebagai pelarian gue dulu tuh selalu ya lari. Mungkin larinya ke situ kali ya. Pengennya terlihat senang aja. Karena kalau misalnya terlalu gitu gak nyaman ya. Maksudnya sorry ya. Ini banyak banget aktor-aktor dan aktris-aktris yang hebat. Yang luar biasa di dalam. Yang udah menangin Oscar banyak banget. Masa kecilnya berantakan. Gue gak tahu ya. Tapi gue memang gak semulus itu gitu loh. Gak ngotot-ngotot. Dan gue butuh partner yang ngebenerin ini, yaitu adalah pasangan gue. Gue gak pengen anak gue kayak gue segitu ngototnya untuk, gue gak peduli dengan apa gue, harta berapa yang harus gue kejar, gue gak peduli. Yang gue takut adalah gue tidak hadir buat anak gue. Gitu loh. Hadir tuh yang tadi lu bilang kan, bukan cuma di rumah atau gue sibuk sendiri. Walaupun kadang-kadang ya gue juga sibuk sendiri gitu. Cuman gue pengen banget artinya, gue pengen selalu jadi teman dekat anak gue gitu loh. By the way, that's so funny ya. Enggak kok, gue di rumah terus kok. Tapi di rumah dia main game, berti otaknya di game. Atau gue di kamar mulu mungkin. Atau anak gue ngajak main gue gak mau gitu. Bisa jadi. Nge-scroll sosial media dan lain-lain. Sehingga iya sih lu ada sih di rumah. Tapi lu juga gak hadir juga buat anak lu. Yang penting tuh hadir bener. Dan gue kadang, mungkin gue juga kadang terjebak di gue gak hadir walaupun gue ada di rumah gitu kan. Cuman karena semua orang tua punya masalah masing-masing. Nah mungkin itu juga yang gue sadarin dari bokap gue pada saat itu. Gue gak tahu level pekerjaannya dia tuh stresnya seperti apa. Gue gak ada nyalahin ke orang yang, misalnya bokap harus kerja, oh kamu sibuk kerja. Enggak sih. Kadang-kadang kan muatan kerja orang beda. Mungkin bokap gue pada saat dia ada bisa pulang, itu waktu satu-satunya waktu istirahatnya dia mungkin. Right. Ketika dia mau main tenis misalnya. Ya mungkin itu dia butuh itu untuk tetap
menjadi Untuk ayah tetap yang sehat untuk keluarganya sehat, dan untuk karirnya. Iya, jadi gue mengerti kayak, ya udah mungkin kesempatannya beda buat bokap itu. Yang gue seselin adalah bini gue sering lihat kan kalau gue ngomong sama bokap gue kok kaku gitu. Gue sadar bokap gue udah tua sekarang. Ya nggak jelas sudah tua ya gitu, udah pensiun, lama pensiun, dan gue cuma berharap sebelum nantinya di momen-momen yang gue pengen bokap gue happy banget gitu. Gue pengen bokap gue happy dan gue ngerasa kayak gue lagi nggak sanggup ke arah situ gitu loh. Bukan kenapa nggak sanggup, nggak sesimpel dengan lu datangin dan buat happy aja. No, nggak masalahnya nggak selesai di situ. Gue pengen bokap gue bisa ngelihat keluarganya itu baik-baik aja. Anak-anaknya tuh baik-baik aja. Semua anak-anaknya tuh baik-baik aja. Dan itu yang lagi gue tidak sanggup berikan buat bokap gue. Dan gue ngerasa nggak adil lah buat bokap gue. Gue nggak dendam sama bokap gue. Atau bokap gue harus, enggak. Justru gue pengen bokap gue ngerasa, gue tuh itu tuh yang paling gue sesali sekarang gitu. Nggak ada yang bisa gue lakukan untuk memperlihatkan di depan bokap gue kalau kita semua tuh baik-baik aja. Terus mudah-mudahan sih ada ya, kayak nyokap gue yang bisa bilang ke gue, kau anak yang berbakti. Gue pengen ngehadirin satu hal di bokap gue yang dia bersyukur semua hidupnya ini. Gue ngerasa kayak apakah ada bokap gue juga ngerasa bersalah mungkin terhadap ini ke kondisi gue dan yang lain gitu pada saat kecil tadi. Apakah mencoba dilupakan? Nggak apa-apa juga buat gue gitu. Gue cuma pengen juga ngeliat bokap gue happy sekali tanpa ada karena bokap gue juga gue tahu cobaan dia banyak sekali gitu. Setelah dia menjadi apa efek dari semuanya, gue gak pengen anak gue jadi aparat. Bukannya gue tidak menghormati, gue tahu bagaimana sulitnya nanti. Kayak gue gak pengen anak gue jadi nanti dia jadi tentara atau jadi polisi. Please jangan gitu loh, please jangan. Ya karena apa yang terjadi di gue ya gitu. Gue gak pengen anak gue ngejar sesuatu yang dibilang lo harus sukses, lo materi apa segala macam. No. Atau lo jadi pengusaha juga nggak usah lah gitu ya. Gue pengen lo bener-bener hidup yang lo mau dan lo bener. Gue pengen apapun yang lo lakukan, semua uang yang nanti lo nikmati di situ buat ngasih makan lo ataupun istri lo atau anak lo harus uang yang halal. Itu penting banget. Jangan ada uang yang harusnya rezeki orang lo makan. Ya. Bener-bener harus uang yang halal, harus banget. Itu yang pengen gue tekenin. Itu aja sih gue kalau misalnya ngomongin bokap tuh ada sih penyesalan gue kayak gue belum bisa ngasih situasi yang ideal buat bokap gue sekarang. Nih gue gak ngerti ya, tapi dari tadi hati gue tuh kayak pengen bilangin lo ketika nyokap lu bilang satu kalimat tersebut gitu ya. Kamu anak yang berbakti. Bagaimana itu membuat diri lo, perasaan tersebut, emosi tersebut, itu bisa lu kasih juga ke bokap lu ketika lu bilang sama dia, ayah yang hebat. Ngerti gak? Iya sih. Instead of lu nungguin dari bokap, tapi kali ini kayak lu udah didapetin perasaan tersebut, dan kalau misalnya lu bisa menyalurkan perasaan tersebut dengan sebuah kata yang akan memberikan kehidupan ke bokap lu juga. Again, itu. Tapi tau gak lu, ada something yang kalau misalnya kita lagi ke anak kita, ya. Kok kayak gue gak pernah sih dulu diginiin, itu ngerti gak? Ya of course, always. Bro, bokap gue Cina Toto bro. Gue kayak dipeluk kayak itu gak pernah gitu. Iya, generasi itu kita jauh banget hidup dari kayak di film-film tuh. Film Hollywood itu kayak bokap-bokap fantasi gitu. Iya bener, asli. Jadi kayak generasi yang dulu keras aja lah gitu ya kan. Dan I think kadang-kadang ya bokap kita juga manusia gitu. Dan gue sempat ada satu momen di hidup gue ketika gue ngeliat seorang ayah yang anaknya baru kena kecelakaan dan anaknya meninggal gitu. Dan si bokapnya itu ngomong di pemakaman anaknya, dia bilang kayak, waduh anak gue gini hebat banget, tapi gue gak pernah ngasih tahu itu ke dia.
Gue bilang dia kayak gitu. Dan dia ngomong itu ke semua kolega-koleganya, tapi dia nggak pernah ngomong itu langsung ke anaknya sendiri. Dan anaknya udah menjadi mayat di belakang. Dan ketika gue ngelihat momen tersebut, dan itu momen waktu gue mau ulang tahun. Jadi besoknya gue ulang tahun dan malamnya gue hadir ke pemakaman. Gue langsung kayak di hati gue, you know what? I know it's gonna be awkward. Ini bakal aneh banget. Tapi setiap ada yang ulang tahun di keluarga gue bakal speech. Dan gue bakal ngasih tahu kenapa dia berarti di dalam hidup gue. You know, dan itu sebuah ritual yang kita berusaha banget lakuin gitu. Walaupun it's awkward, bro, aneh banget. Gak enak banget dan gue sering merinding kalau misalnya gue lagi ngomong gitu ya. Tapi minimal ya udah gue ngomongin aja. Kalau misalnya sampai tiba-tiba terjadi apa-apa karena pandemi, banyak banget yang gak ketebak dan tiba-tiba meninggal begitu saja, at least gue udah nyampein. At least dia tahu bagaimana, at least gue gak ngomong ke orang-orang kolega-kolega dan you know, tanpa ngomong ke orangnya gitu. You know what I mean? Like itu dia sih kenapa gue tahun lalu, gue ngomong ketika bokap gue ulang tahun, gue ngomong how amazing he is as a father. Dan gue gak mungkin ada di sini kalau misalnya bukan karena didikan bokap gue. Wah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan deh, gue akan ini. Karena hubungannya juga gimana ya gitu kayak. Iya. Ngomong ke arah situ kayak kok jadi awkwardnya gitu ya. Iya karena bokap. Tapi maksudnya gini ya, mudah-mudahan akan ke situ lah. Ya, gak apa-apa. Itu cuman ini aja. Gue ngasih tahu ini kan minimal kayak. Bisa dikonsiderasi. For your consideration. Terima kasih loh. Terima kasih. Dan anak lo si Bjorka sekarang umur berapa? 7 tahun. Bjorka 7 tahun, Mars 3 tahun. Mars 3 tahun. Bedanya berarti 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun setengah gitu ya. Oh 4 tahun setengah ya. Ada gak bedanya ketika lo ngegedein Bjorka dan sekarang sama Mars gitu? Maksudnya kayak dari cara lo membesarkan mereka dan lain-lain gitu? Beda banget. Dua anak tetap dua orang yang berbeda dengan kelakuan yang beda. Kemarin baru semalam. Mars lagi sering gelap-gelapan di kamar karena yang 3 tahun nih. Karena dia lagi suka center. Oke. Gara-gara lagi suka center jadi gelap, dia ngeliat pakai center gara-gara terinspirasi sama game Luigi Mansion. Iya. Dia gitu mau cari ghost gitu kan menurut dia. Berani banget. Iya dia kayak gitu terus tiba-tiba pas gua masuk sama Bjorka, gua langsung ke kamar mandi kan. Bjorka tiba-tiba kaget. Palanya copot. Palapan. Oke, Bjorka tuh punya boneka, bukan boneka, kayak apa? Lu tahu creepersnya kayak Minecraft yang hijau. Iya, yang hijau itu. Kan itu kayak bahannya kayak bahan-bahan kayak karet apa sih? Kayak squishy gitu-gitu tapi gede gitu. Oh iya. Ada memang katanya memang udah ada robekan. Dicopot semua nih sama si Mars dicopot semua. Palingnya copot. Bjorka nangis sejadi-jadinya ke nyokapnya. Gue kayak kenapa tuh kok nangis ya gitu. Gue keluar Marsnya cuma bengong doang. Ya Bjorka nangis karena mainan yang dia suka untuk pajangannya dia dirusak sama Mars. Udah gitu Marsnya ya gitu aja gitu dia. What did I do? Dan itu gue belinya waktu liburan. Waktu lagi liburan jauh. Terus Bjorka nangis gitu. Ya gue juga gak ngebenerin tindakan Mars gitu. Sabar ya Bjork gitu. Mars mudah-mudahan tadi Mas ngerti dan nanti kalau misal ada nanti Baba beliin lagi ya. Dia nangis-nangis saja. Tapi dia gak nyalahin adenya atau mau nyakitin adenya, dia gak kayak gitu. Sampai akhirnya gue dengar katanya pas Bjorka lagi sendiri gitu di kamar katanya Mars masuk terus minta maaf sama Bjorka. Maaf ya Yoka. Wow. Yang gue gak tahu, yang lihat adik gue. Terus gue kayak mereka udah sweet bisa nyelesain masalah sendiri. Nah gue tuh seneng gitu, gue tuh ngerasa gue punya 2 anak ini dan istri yang itu, hidup gue kayak ngerasa gue lagi komplit nih hidup gue nih sekarang. That's amazing. Dan I think that's the thing ya with your family, with your little family, apalagi with your kids gitu ya, itu kan refleksi dari orang tuanya. I think kalau misalnya Mars bisa minta maaf sama Bjorka, that means
lu sebagai ayahnya udah pernah mencontohkan minta maaf sama ya ke anak atau kayak gitu exactly, ke anak ya, atau ke istri gitu. Have you done that? Ya gue bukan orang yang susah minta maaf kalau gue susah minta maaf kalau gue benar-benar gak ngerasa salah. Gitu loh. Menurut gue kayak maaf gak perlu deh kalau selama ini udah baik-baik aja gitu. Karena gue juga gak mau jadiin kata maaf itu jadi kata yang murahan, dikit-dikit maaf gitu. Jadi sampai gak ada artinya gitu. Betul. Jadi kadang-kadang kayak misal bini gue, kalau misalnya gue berantem misalnya, kadang-kadang gue juga gak perlu minta maaf tapi ini masalah udah kelar. Tapi kalau ada saatnya memang gue salah ya gue akan gue minta maaf ya gitu. I think lu lebih ini tau gak sih kayak gue ngerasa nih, dan apa ya, unit keluarga lu ini, dan gue ngerasa karena lu orang film banget kali ya, jadi karena lu suka film banget kan gitu. Gue suka lu gitu. Gila film, lu nonton film dan lain-lain, dan akhirnya kita jadi mempunyai sebuah konsep jadi berkeluarga seperti di film-film gitu. You know what I mean? Like in a way. Gue pengen seperti di film yang keluarga yang ada di film yang gue kagumi gitu kan. Right. Akhirnya kayak gitu, dan itu adalah parenting guide-nya kita gitu. Guideline buat kita menjadi seorang ayah pun juga kita nontonnya di film Hollywood. You know what I mean? Gue pengen punya hubungan anak bapak yang seru kayak exactly, di film-film. Itu di film Hollywood semuanya kayak gitu. Jadi kayak berkeluarga seperti di film-film gitu. But anyway, tapi itu mungkin sequel. Nah, sequel nanti berkeluarga seperti di film-film. Ide yang bagus. Karena si Andi kalau lo perhatiin itu jadi ide yang bagus. Dan IP-nya udah jelas. Siapa yang keluar duluan? Oke. Siapa yang mengucapkan duluan ya? Tinggal Ernest dan Daniel Mananta, silakan nanti diobrolin aja. Ya, Koko sama Koko ya. Well guys, Jatuh Cinta seperti di film-film 30 November itu bakal tayang, dan kalau misalnya lu belum ngeliat trailernya, please gue rekomen banget. Ada di YouTube? Ada di YouTube, dan ini adalah trio favorit gue ya, Ringo Agus, Nirina Zubir, dan Yandi Lawrence. Mereka bertiga, they're back, and I feel like this is something yang gue yakin emosinya itu benar-benar pasti kena banget ke hati kalian. Mudah-mudahan ya. Karena ya itu. Tapi ini film kan gue udah bilang. Ya, paling berarti. Makanya pasti gue yakin banget tuh bakal nyampe ke hati gitu. Maksudnya kalau misalnya lu suka Keluarga Cemara 1 dan habis itu lu suka sama video klipnya Yura Yunita yang tenang, dan lu pasti bakal suka juga kayak gue. Bakal suka juga sama Jatuh Cinta seperti di film-film gitu. So bro, gue akan ngasih lu sebuah souvenir. Ya ini adalah bentuknya rumah-rumahan seperti ini. Jadi filosofinya lu kalau misalnya taruh ini di rumah lu, ini adalah simbol yang bisa ngingetin lo sama Sabai juga. Bahwa kalian di rumah kalian ini itu kalian adalah terang, di mana terang kalian itu akan menerangi rumah-rumah di sekitar kalian, tetangga kalian gitu kan. Terima kasih loh buat hadiah ini. Dipajang ya. Oke, akan. Tapi gue juga datang tidak membawa tangan kosong kebetulan. Saya juga ini seperti main bola pertukaran jersinya ya. Ini ya, ini Jatuh Cinta seperti di film-film. Gue jamin ini tidak akan ada di pasaran. Ya, karena ini udah habis ya. Nanti kita bakal besok udah nggak promo lagi pakai baju ini. Ada lagi yang baru. Berarti ini edisi terakhir. Bro, tolong dong dipegang bagian ininya. Dan kita salaman. Wih, gila kayak bener-bener peresmian banget ya. Wah gila, thank you banget. Siap, sama-sama. Dude, thank you so gue udah diundang di sini. I love it. Jangan lupa Jatuh Cinta seperti di film-film tanggal 30 November, dan ini bakal you will get Terry berkaca-kaca maksudnya, dan kita mudah-mudahan ya karena gue yakin banget sih kayak dinamika kalian bertiga sendiri gitu, Ringo, Nirina sama Yandi, itu it's something yang gue selalu tunggu-tunggu gitu. Amin. Anyway, kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang gak kalah luar biasanya, karena tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye guys.